Yesus Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu renungan singkat pada hari ini. Dan kita akan masuk dalam pelajaran 13, yaitu bertemakan Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan bahan bacaan kita pada saat ini, kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 55 sampai 56. Pernahkah kalian merasa ketidakadilan melanda kehidupan kalian? Atau bagaimana kira-kira perasaan kalian ketika kalian mendapat hukuman yang begitu berat, tetapi kalian sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tidak pernah membohongi orang, tidak pernah melakukan tindakan kriminal, tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kalian mendapat hukuman yang begitu berat. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Mungkin sedih, kecewa, sakit hati, marah, bahkan menangis. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahukah kalian bahwa peristiwa itu nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa di hadapan Mahkamah Agama, mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Mahkamah Agama adalah orang-orang Sanhedrin. Apa itu orang-orang Sanhedrin? Yaitu ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan tugas mereka adalah menjalankan hukum administratif dan menjalankan hukuman tingkat kriminal dalam kasus-kasus tertentu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika itu orang-orang Mahkamah Agama sangat membenci Tuhan Yesus. Mengapa mereka membenci Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus mengaku bahwa Dia adalah Mesias, yang artinya anak Allah. Oleh sebab itu, bangsa-bangsa Yahudi sangat membenci Tuhan Yesus, terutama orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Kayafas yang merupakan imam besar pada saat itu, dan di situ berkumpul seluruh Mahkamah Agama, dan mereka mencari-cari cara supaya Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Dan pada saat itu, ketika mereka melontarkan berbagai alasan agar Tuhan Yesus dihukum, alasan tersebut tidak diterima. Tetapi apakah Mahkamah Agama menyerah? Tentu tidak. Mereka mencari cara lain bagaimana supaya Tuhan Yesus tetap dihukum mati. Dan akhirnya muncullah dua orang saksi palsu yang diperintahkan oleh Mahkamah Agama. Nah, dua orang saksi palsu ini mengatakan kepada semua orang yang ada di situ bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Kemudian Mahkamah Agama mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa apa jawabanmu terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh dua orang saksi? Tapi pada saat itu Tuhan Yesus terdiam. Yesus sama sekali tidak membela dirinya. Yesus sama sekali tidak membantah. Padahal kita tahu bersama bahwa memang benar Tuhan Yesus adalah satu sosok pribadi yang suci, kudus, mulia, dan tidak bersalah. Tetapi pantaskah Dia mendapat perlakuan yang seperti itu? Tentu tidak. Dan Tuhan Yesus tetap diam. Dia terdiam. Bagaimana mungkin ketika kita berada di posisi seperti Tuhan Yesus? Mungkin kita sudah marah, kita sudah kecewa atas penghinaan yang dilontarkan oleh orang lain terhadap kita.
Tapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu kembali mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa apakah engkau seorang Mesias? Apakah memang benar engkau adalah utusan Allah? Dan Tuhan Yesus dengan tenang menjawab, engkau sendiri telah mengatakannya. Dan atas jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus tersebut, orang-orang yang berada di sekitar situ langsung menghujat Tuhan Yesus, bahkan meludahi Tuhan Yesus, menyiksa Tuhan Yesus dengan cara meninjunya. Dan mereka sontak semua berkata bahwa Tuhan Yesus harus disalibkan, bahwa Tuhan Yesus harus dihukum mati. Ketika itu, sekali lagi Tuhan Yesus sama sekali tidak memberontak. Tuhan Yesus menerima semua tuduhan yang diperolehnya. Tuhan Yesus menerima semua cacian, hinaan, dan perlakuan yang sungguh sangat menghina dalam dirinya. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa memang benar semua ini harus dia terima, supaya genaplah apa yang dikatakan dalam kitab suci, nubuat yang ada dalam kitab suci. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Tuhan Yesus berada di tengah. Dengan keadaan yang sungguh sangat mengerikan, dengan keadaan yang sangat menyedihkan, bercucuran darah, bercucuran keringat, bahkan dipenuhi dengan mulut-mulut yang menghina Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap menerima perlakuan dari orang-orang seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka semua tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh luar biasa jiwa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kerendahan hatinya sangat menggugah setiap pribadi kita. Dan pada saat itu Tuhan berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah benar Allah meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang seperti itu? Tentu tidak. Tuhan mempunyai caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa benar Dia adalah anak Allah. Dia adalah seorang Mesias. Dan ketika saat itu juga, ketika Tuhan Yesus melontarkan kata-kata tersebut, seketika matahari berhenti bersinar, langit tampak gelap dan bumi bergetar. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa memang benar Yesus adalah seorang Mesias. Yesus adalah anak Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun sosok yang mau memberikan nyawanya demi orang lain kecuali Tuhan. Dan apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menghargai betapa besar pengorbanan Tuhan itu? Dengan cara mensyukuri, bersyukur dari hati kita yang paling dalam atas setiap pengorbanan, atas sosok yang sungguh sangat menghargai dan menyayangi kita. Jadi kalian jangan pernah berpikir bahwa tidak ada orang yang menyayangi kalian, tidak ada orang yang menghargai kalian. Masih ada Tuhan Yesus yang mau menerima kalian sebagai anaknya. Dan kita adalah anak-anak yang terpanggil
Dosa kita sudah dihapuskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan untuk itu mari kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Untuk setiap nafas kehidupan, pengorbanan yang sudah dibayar sungguh sangat mahal harganya untuk kita sekalian. Demikianlah renungan singkat yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Semoga renungan ini dapat menggugah hati kita dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian semua adik-adik remaja yang ada di rumah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, tetap selalu setia untuk berdoa dan membaca Alkitab kalian tiap hari untuk senantiasa menguatkan